Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kami sudah di persemayaman almarhum Profesor Yunahar Ilyas di kantor pimpinan pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Situasi saat ini masih terus berdatangan para pelayat ke kantor pimpinan pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Berikut kami mewawancarai beberapa tokoh Muhammadiyah dan tokoh masyarakat terkait sosok almarhum Profesor Yunahar Ilyas di mata mereka. Jadi kita Muhammadiyah dan masyarakat Sumatera Barat termasuk juga umat kehilangan tokoh yang menjadi panutan kita, yang jadi dambaan kita, baik di segi ilmunya maupun di segi akhlaknya. Mudah-mudahan beliau ini dipanggil Allah menjadi husnul khatimah, amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Dan juga saya berharap nanti munculnya ulama-ulama, kader-kader baru Muhammadiyah yang bisa paling tidak mengobati hatinya dengan kepergian Buya Yunahar ini. Dan lagi kita lihat akhir-akhir ini betapa perjuangan umat Islam khususnya di dunia Islam, kita lihat betul-betul menanti tokoh-tokoh yang seperti beliau ini. Tapi Allah berkehendak lain. Tapi kita ambil hikmahnya. Mungkin Allah ada suatu hikmah yang terkandung yang lebih dalam lagi, khususnya bagi Muhammadiyah. Dan saya juga imbau kepada seluruh warga Muhammadiyah umat Islam. Beliau di samping Ketua PP Muhammadiyah kan juga sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia. Setiap beliau memberikan tausiah, ceramah di mana-mana didengar oleh masyarakat. Untuk itu dengan kepergian beliau ini, kalau ada hal yang tidak berkenan di hati, baik melalui perkataan-perkataan atau sesuatu yang beliau sampaikan, ada yang tidak berkesan, walaupun itu benar tapi tidak berkesan di hati masyarakat, menyalahi menurut manusianya, orangnya tidak menyenangkan pada perasaannya. Saya atas nama keluarga dan juga sebagai tokoh Muhammadiyah mohon beliau dimaafkan. Dan sekaligus juga kalau ada menyangkut utang piutang, ya itu wajar. Setiap orang meninggal dunia itu lazim itu ada 3 hal yang dituntut. Yang pertama kekhilafannya mohon dimaafkan. Yang kedua kita minta juga menyangkut masalah kalau ada utangnya yang mungkin tidak bisa dimaafkan oleh orang lain. Ini mohon nanti keluarga semuanya sudah siap. Kalau bentuk banyak berupa materi banyak umpamanya, asal membawa bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, insya Allah keluarga siap untuk menangnya. Tapi kalau yang bisa, yang sifatnya bisa dimaafkan, kami mohon dimaafkan saja. Kemudian juga saya berharap kepada keluarga, anak, saya tahu beliau punya anak laki-laki dan perempuan, punya istri dan punya keluarga besar. Ini kita kan sudah tahu beliau ini sudah berakhir semuanya, kecuali kan amal yang solehnya, ilmu yang manfaatnya disampaikan sama ini. Nah, ini anak ini kita tunggu ini, selalu mendoakan bapak ibunya, bapaknya yang sudah meninggal ini. Kemudian juga saya berharap bagi anak sendiri umpamanya, kalau ada menyangkut masalah silaturahim yang sudah dijalin oleh bapaknya selama ini bukan diteruskan, jangan diputus sampai di sini. Itulah salah satu bakti anak, di samping mendoakan, berakhlak yang baik, juga tadi menghubungkan silaturahmi yang pernah dibikin oleh bapaknya ini. Keluarga Muhammadiyah di seluruh Indonesia, mari kita lepas dengan ikhlas kepergian almarhum Buya Profesor Yunahar Ilyas ini. Saya yakin dan percaya sepenuhnya beliaunya orang baik, beliau orang taat, ibadahnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Kita memang kehilangan, tapi kita harus sabar, tabah. Kita doakan beliau menghadap Allah supaya ditempatkan pada tempat yang layak, yang surga Jannatul Naim. Bagi kita umpamanya, kita tidak boleh terus dan lama merasa prihatin, merasa sedih. Kita harus bangkit. Mudah-mudahan nanti kita berdoa kepada Allah, lahirnya, timbulnya ulama-ulama paling tidak menyamai beliau. Itu yang kita harapkan ke depan. Pak Yunahar itu sosok yang alhamdulillah memberikan
memiliki karakter yang terbina sejak mudanya sampai sekarang sebagai salah satu ulama yang bisa menjaga martabat atau marwahnya, kemudian terrefleksi dalam sikap individualnya maupun sikap-sikap yang terkait dengan keulamaannya yang sifatnya istiqomah, konsisten sekali menjaga marwah itu. Nah, dalam konteks umat Islam, bahkan bangsa ini, termasuk Muhammadiyah, itu sebenarnya kekayaan bangsa ini yang tidak bersifat material, itu adalah kekayaan spiritual. Nah, sosok seperti almarhum Yunahar Ilyas itu salah satu model spiritual yang ke depan itu sangat dipentingkan ketika bangsa ini sedang mengalami penurunan atau degradasi spiritualitas. Oleh karena itulah maka penting pendidikan ulama yang modern, yang berkemajuan, tidak hanya terbatas pada dunia fikih saja, tapi ulama-ulama yang bisa mencakup bidang-bidang kemampuan untuk memberikan pencerahan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, lingkungan, dan seterusnya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Peran terbesar beliau di Muhammadiyah sekali. Beliau sesuai dengan kapasitasnya itu sebagai ketua yang memidangi Tarjih. Jadi lembaga keulamaan yang bertugas untuk mendalami, mengembangkan, memproduk program-program fikih dengan metode tarjih, itu beliau ketua yang membidanginya sesuai dengan ilmu yang diraihnya dalam penelitian sejak muda sampai gelar profesornya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarga besar Muhammadiyah sangat berduka, tidak hanya Muhammadiyah tetapi juga bangsa Indonesia, karena kita kehilangan salah satu sosok ulama yang paham tentang tafsir, tarjih, dan juga masalah keumatan. Beliau almarhum Prof. Yunahar Ilyas. Salah satu pesan beliau kepada generasi muda terutama adalah kita harus selalu mengkaji ilmu agama. Jangan sampai para generasi muda ini meninggalkan hal yang paling urgen, yaitu belajar tentang agama, terutama agama Islam. Terus yang kedua, kita senantiasa harus menjaga persatuan dan kesatuan umat. Beliau sangat menekankan itu. Beliau adalah sosok ulama yang sangat berkemajuan. Karena saya di organisasi perempuan, saya sangat mengingat beliau sebagai sosok yang sangat respon dengan persoalan perempuan. Salah satunya dengan dikeluarkannya buku perspektif gender dalam Al-Quran, disertasi beliau itu salah satu bentuk komitmen beliau terhadap persoalan perempuan. Dan yang kedua, jelas tafsir ketarjihan beliau ini mendorong umat kaum perempuan untuk maju, untuk duduk bersama dan memiliki kesetaraan. Itu yang saya kenang dari beliau. Sama jalan Buya, insya Allah kami akan melanjutkan perjuangan Buya. Terima kasih. Almarhum Profesor Yunahar Ilyas diberangkatkan dari persemayaman kantor pimpinan pusat Muhammadiyah menuju Masjid Gede Kauman. Kemudian pada pukul 1 diberangkatkan dari Masjid Gede Kauman menuju pemakaman Muslim Karangkajen. Demikian laporan dari kami di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.